record juga. Nah, di sini nanti yang kemarin kan sudah terkait kondisi kapal, iklim, dan view. Nah, terus kemudian yang ini ada yang materi selanjutnya terkait aksesibilitas, sirkulasi, dan pencapaian. Nah, aksesibilitas sendiri itu kan terkait dengan kemudahan akses keluar masuk ke site-nya, kemudian menghubungkan site satu dengan site yang lain. Nah, nanti kalian menganalisa terkait kemudahan akses menuju tapaknya itu seperti apa. Nah, menganalisanya, kalian nanti mengidentifikasi mana golongan aksesibilitas tinggi, sedang, dan rendahnya. Nah, nanti kategorinya, kalau misalnya tinggi, berarti nanti derajat kemudahannya bisa dijangkau oleh semua orang, bisa dijangkau oleh orang juga, kemudian dijangkau oleh kendaraan bermotor, mobil, dan semuanya. Mungkin itu yang lebih tinggi untuk kemudahannya. Berarti semua bisa melewati area tersebut untuk akses menuju site-nya. Tapi kalau sedang, oh berarti cuma yang tertentu aja, kendaraan tertentu atau mungkin hanya kendaraan-kendaraan yang ukurannya lebih kecil atau seperti apa untuk aksesibilitas yang sedang. Jadi kalau misalnya tinggi, nah itu semua baik orang, terus kemudian mobil, motor, mungkin ada truk juga, atau yang kendaraan lainnya itu semua bisa akses. Nah, kalau misalnya yang sedang nanti itu mungkin ya kurang dari yang tinggi. Nah, nanti mungkin hanya orang dan kendaraan yang kecil-kecil aja mungkin. Nah, kalau misalnya rendah, oh mungkin hanya bisa diakses oleh orang saja, tapi tidak bisa diakses oleh kendaraan. Itu nanti yang bedanya mana tinggi, sedang, dan rendah. Nah, akhirnya kalian melihat di sini posisi jalan yang ada di sekitar tapaknya itu, posisi sebelah mana yang nantinya tinggi, kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu nanti yang akan membuat letak untuk gate-nya nanti di mana yang cocok. Atau mana nanti gate yang privat, gate yang khusus publik, sama gate yang khusus untuk orang-orang tertentu. Nah, itu nanti juga kalian bisa mengidentifikasi dari aksesibilitas ini. Nah, kemudian nanti kalian tandai mungkin ya dengan tanda panah, mungkin di area tersebut, atau area yang sebelah sini. Nah, itu nanti lebih untuk kendaraan-kendaraan misalnya. Nah, kalau misalnya area yang persimpangan, oh ini khusus untuk tingkat yang rendah karena hanya orang-orang saja yang bisa masuk ke area yang dekat persimpangan. Nah, untuk yang dekat yang agak dalam ini sama sini, oh mungkin nanti yang di sini tingkatnya lebih sedang karena mungkin kendaraan-kendaraan tertentu yang lewat daerah sini. Tapi karena ini jalur utama, ini bisa jadi entrance yang atau aksesibilitas yang tinggi. Karena semua orang bisa masuk daerah sini mungkin karena ini jalan arteri utama. Nah, itu nanti kalian identifikasi, oh ini mungkin nanti yang persimpangan rendah, yang ini sedang, yang ini tinggi. Kenapa tinggi? Kalian memberikan penjelasannya seperti apa. Rendah kenapa, sedang kenapa. Itu nanti kalian menganalisanya seperti itu, kemudian ditampilkan pada gambar. Mungkin dengan tanda-tanda panah seperti ini, mungkin panahnya nanti dibedakan, kalau misalnya tinggi warnanya apa, rendah warnanya apa. Nah, ini contoh untuk aksesibilitas. Selain itu juga setelah kalian mengidentifikasi, nanti kalian memberikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aksesibilitasnya. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat dari contoh ini, nah aksesibilitasnya ke kotanya itu akses ke jalan besar dan transportasi lebih mudah aksesnya. Misalnya yang tinggi itu lebih mudah nanti ya, oh posisinya di sebelah yang mana, misalnya contohnya di sebelah sini, nah, karena akses jalan besarnya lebih dan transportasinya lebih mudah. Nah, kalau weakness-nya, dia kondisi tapaknya diimpit jalan menyebabkan kebisingan, keamanan kurang terjaga, karena dapat diakses dari segala arah. Nah, itu mungkin kalian karena dia di perbatasan dengan jalan, mungkin kekurangannya, oh aksesnya itu, sebenarnya kalau misalnya akses dari segala arah, itu bisa juga jadi strength-nya juga, jadi kekuatannya, karena memang aksesnya juga dari segala arah itu bisa. Nah, tapi nanti kalian kan sudah mengidentifikasi berdasarkan tingkatan. Nah, itu nanti tingkatannya itu nanti akan berpengaruh, oh mana nanti tingkatan akses yang lebih
memungkinkan untuk orang umum, orang semua bisa masuk ke situ atau orang yang tertentu saja yang bisa masuk. Nah, untuk weakness-nya di sini, karena di sini kondisi tapak yang diimpit jalan menyebabkan kebisingan, berarti nanti akan ada hubungannya dengan analisa kebisingan. Jadi mana sih yang kebisingannya itu yang paling tinggi dan rendah sampai rendah itu di sebelah mana? Itu nanti masuk ke analisa kebisingan. Tapi nggak apa disebutkan aja kelebihan dan kekurangan dia dikelilingi oleh akses masuk, akses menuju tapaknya. Nah, ini juga keamanan kurang terjaga karena dapat diakses segala arah. Berarti nanti mana yang kira-kira dari sudah tingkatan aksesibilitas sudah kalian tentukan, misalnya yang pintu masuk ini jadi akses yang diidentifikasi tingkatnya yang paling tinggi karena semua orang bisa melalui sebelah sini. Nah, kalau misalnya nanti ada tingkat tingginya ada 2, nah kalian akan compare tinggi yang satu dengan tinggi yang kedua. Kelemahan kelebihannya apa? Dari situ itu nanti kalian analisa. Kira-kira nanti mungkin apa? Oh, ini karena di sini areanya lebih macet yang di T2, yang tinggi 2 ini ternyata dia lebih macet dibandingkan dari T1. Oh, berarti lebih baik nanti pintu masuknya dibuat di T1 saja untuk agar orang-orang masuk ke sini tidak terlalu macet masuknya. Nanti keluarnya baru di T2, tapi dilihat juga ya nanti arah sirkulasinya, sirkulasi jalan utamanya dia 2 arah ataupun 1 arah. Nah, itu nanti kalian ada identifikasi untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, akhirnya setelah sudah kalian identifikasi respon dari tanggapan dari kalian analisa di sini, ini respon sementara yang terkait dengan berarti nanti pintu masuk utama itu ada di jalan yang ini, Jalan Sumatera 3 tulisannya di sini. Terus kemudian karena merupakan jalan tidak terlalu ramai kendaraan. Itu kalian bisa kasih responnya. Nah, itu untuk mengidentifikasi dari si aksesibilitasnya. Jadi identifikasi dulu tingkat tingginya dari masing-masing jalur, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Baru nanti kalian beri responnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada perbandingan tinggi yang mungkin ada 2, rendahnya ada 2, nanti kalian kaji lagi untuk kelebihan dan kekurangannya. Oke. Terus kemudian terkait sirkulasi. Kalau sirkulasi kan sudah ya, kayaknya memang sirkulasi sudah paham lah teman-teman di sini terkait pola pergerakan dari sirkulasi, bisa sirkulasi manusia, kendaraan. Nah, itu nanti ada polanya. Di sini ada polanya itu sirkulasi yang dibahas ini pola yang nanti yang di dalam tapaknya ya. Jadi di dalam tapaknya. Kalau aksesibilitas itu kan menuju ke tapaknya, kalau ini sirkulasi di dalam tapaknya. Nah, untuk sirkulasi di dalam tapaknya ini ada linear, radial, spiral, network atau grid itu ataupun campuran dari semua pola-pola yang di atasnya. Jadi kalian nanti menentukan pola jalannya seperti apa. Oh, ternyata campuran. Mungkin yang dari sebelah sini nanti lebih ke linear, kemudian masuk ke lahan-lahan, ke area-area kebutuhan ruangnya itu nanti lebih ke radial. Kan bisa juga seperti itu. Dilihat dari banyaknya massa yang ada di situ. Kira-kira nanti kalian masanya jamak atau masanya cuma 2 massa, tapi besar-besar misalnya seperti itu. Nah, itu nanti silahkan kalian cek juga kira-kira yang cocok polanya apa ya di tapak kalian itu. Nanti kira-kira dengan pola yang masing-masing linear, radial itu nanti diperuntukkan untuk apa ya, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti disesuaikan dengan objeknya kalian. Bisa jadi kan teman-teman dari objek satu dengan objek yang lain kan pasti berbeda. Misalnya yang rumah sakit dengan yang pendidikan kan pasti berbeda itu nanti alur sirkulasinya. Nah, alur sirkulasinya ini nanti kalian harus tentukan pola apa yang cocok untuk objek tersebut. Nah, ini nanti juga dilihat dari in-out-nya juga ya. In-out-nya, oh mungkin nanti yang in-out-nya dia menggunakan pola yang linear. Nah, selain itu, apa namanya, untuk yang sistem linear di sini nanti dicirikan dengan arah gerakan yang terus-menerus satu arah. Jadi ya satu jalur gitu ya. Nah, terus kemudian contoh penggunaan pola jalan dengan sistem linear pada jalan-jalan utama. Nah, jalan tersebut lurus, lintas cepat, dan terdiri dari beberapa jalur yang searah ataupun berlawan arah atau 2 arah gitu maksudnya. Jadi biasanya nanti diidentikan dengan
lintas cepatnya. Nah, terus kemudian untuk sistem network di sini dicirikan ada pembagian blok-blok gitu ya, ada bagian blok-blok yang memang ada dibuat grid geometris gitu ya. Nanti pada sistem ini lebih dimungkinkan banyak arah yang berbeda-beda, namun menimbulkan permasalahan khusus di persimpangan. Jadi banyak persimpangan akhirnya kalau misalnya pakai network di situ. Tapi nanti tinggal disesuaikan mana mungkin posisi yang cocok polanya untuk di objek masing-masing. Kalau campuran pun campurannya apa? Apakah linear network ataupun radial linear misalnya. Nah, kemudian untuk yang sistem radial ini dicirikan adanya titik yang terpusat di situ. Jadi di tapaknya itu ada titik yang terpusat supaya orang-orang tuh harus menuju ke situ. Jadi kan kayak mendorong para pengunjung atau orang-orang itu untuk menuju ke bagian terpusatnya dari tapak tersebut. Nah, itu untuk yang radial. Kemudian ada kurva linear atau spiral. Di sini juga gabungan dari pola garis lurus dan lengkung. Ini biasanya digunakan untuk yang ada topografinya. Jadi maksudnya topografinya itu bervariasi. Nah, itu bisa juga digunakan menggunakan ini. Nanti sistem pola ini jalan-jalannya tembusnya lebih sedikit dibanding dengan sistem grid. Nah, atau jalan buntu mempunyai panjang maksimum 150 meter. Nanti kalian sesuaikan berdasarkan nanti topografinya seperti apa. Nah, kalau campuran nanti di sini, nah ini lebih fleksibel sebenarnya kalau campuran ya, karena nanti yang lebih mudah, kemudian lebih bisa menanggapi dari tapaknya itu, nanti kira-kira sirkulasi dengan pola campuran ini polanya apa aja nanti yang kalian akan gunakan. Nah, di sini juga penggunaan pola ini juga sirkulasi kendaraan dalam satu komplek ini perumahan ya dapat sangat membingungkan sebab jalan-jalannya dapat berganti nama pada tiap tikungan dan banyak ditemukan jalan yang buntu atau cul-de-sac ini. Jadi ini lebih cocok mungkin nanti untuk banyak masa. Jadi ya untuk campuran tuh lebih cocok untuk yang banyak masanya. Mungkin kalau kayak perumahan tuh cocok. Grid itu juga cocok sebenarnya untuk yang perumahan. Nah, kalau campuran tuh mungkin linear digabungkan dengan radial mungkin cocok juga nantinya. Jadi campuran apa yang nanti yang kalian gunakan. Nah, kan sirkulasi itu kan prasarana ya, prasarana yang menghubungkan penghubung vital yang menghubungkan berbagai kegiatan dalam sebuah tapaknya. Nah, sirkulasi juga dapat digambarkan sebagai satu-satunya cara seseorang untuk berada di area tersebut. Jadi bisa mengalami sepenuhnya tampak dalam 3 dimensi. Jadi bisa menikmati area tersebut. Jadi sirkulasi memang alurnya untuk mengarahkan para penghuninya atau para pelakunya nanti untuk menuju ke site-site tertentu dan menikmati area kanan kirinya itu. Nah, nanti di sini sistem sirkulasi menggambarkan seluruh pola pergerakan ya, baik kendaraan, kemudian ada distribusi barang, pejalan kaki dan yang akan keluar masuk di dalam tapak. Jadi nanti sirkulasinya selain ada sirkulasi pejalan kaki, ada sirkulasi juga untuk kendaraan maupun nanti kendaraan bermotor maupun nanti distribusi barang. Jadi tergantung objeknya masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian mau breakdown lagi juga nggak apa. Misalnya kendaraannya apa? Mungkin sirkulasi kendaraan bermotor yang roda 2, roda 4 maupun roda yang lebih dari 4 mau kalian bedakan. Itu silahkan. Nanti pola apa kira-kira yang akan digunakan. Kemudian untuk pola pejalan kaki mungkin nanti pola yang digunakan apa di situ. Oh, ternyata mungkin pola yang digunakan linear karena nanti akan mengikuti jalannya atau enggak nanti kalau misalnya memang perumahan berarti kan nanti lebih ke gridnya hampir sama nanti dengan kendaraan. Biasanya kalau misalnya yang pusat perbelanjaan sirkulasi barang dengan sirkulasi kendaraan pribadi atau kendaraan pengunjung itu akan beda. Nah, bisa juga nanti kalian bedakan sirkulasi untuk pengelola sama sirkulasi dengan pengunjung itu kalian bedakan juga bisa di situ. Jadi kalian identifikasi berdasarkan pelakunya itu kemarin sudah dianalisa ruang pelakunya siapa saja. Nah, itu bisa kalian
masukkan juga, oh ternyata ada pelakunya ini, kira-kira nanti dibedakan atau tidak di situ sirkulasinya berdasarkan kegiatannya mereka masing-masing. Nah, terus kemudian sistem sirkulasi dalam tapak juga menghubungkan tapak tersebut dari jaringan sistem sirkulasi di luar tapak. Nah, ini ya, jenis sistem sirkulasi. Jadi mungkin ada dibedakan lagi. Ada sistem untuk pejalan kaki. Jadi di sini nanti sistem pejalan kaki dicirikan kelonggaran dan fleksibelnya gerakan manusia, kemudian kecepatannya yang rendah. Jadi otomatis kalau sistem pejalan kaki itu tidak membutuhkan kecepatan yang setinggi mungkin kendaraan ya. Jadi mungkin orang-orang di situ bisa menikmati area-area yang ada di tapak kalian. Kemudian skala untuk ukuran pedestriannya juga nanti menggunakan ukuran standarnya berapa untuk skala manusia. Apakah nanti itu bisa apa itu namanya? Bisa saling jalannya itu mungkin pedestriannya bisa untuk 1 orang, 2 orang. Nah, itu nanti kalian sesuaikan. Jadi ukurannya nanti akan kalian sesuaikan juga. Terus kemudian sistem sirkulasi pejalan kaki juga memberikan kebebasan bergerak dan paling banyak dalam perancangan. Nah, makanya kemarin kan untuk sistem sirkulasi dilebihkan sekitar 30% ya di masing-masing ruang dan secara keseluruhan. Nah, terus kemudian biasanya juga sirkulasi pejalan kaki itu nanti mungkin dibuat supaya tidak terlalu bosan juga untuk berjalan di situ. Mungkin dibuat bercabang juga boleh ya. Kemudian linearnya dicampur dengan radial juga bisa di situ. Nah, terus kemudian ada sistem juga untuk sepeda, di mana kalau misalnya sepeda itu tingkatannya lebih cepat ya daripada pejalan kaki, namun lebih lambat daripada kendaraan bermotor. Nah, itu nanti kira-kira pola sirkulasinya seperti apa. Dan kemudian yang cocok untuk sirkulasi sepeda itu apakah dibedakan ataupun sama dengan kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki. Nah, itu perlu ada penekanan juga kalau misalnya memang ada sepeda yang masuk di situ. Kemudian kendaraan bermotor juga ini yang paling bikin ini ya, bikin rumit juga karena memang kendaraan bermotor itu kan bermacam-macam tuh. Ada yang bermotor roda 2, ada yang roda 4 ataupun lebih. Nah, itu mau kalian bedakan atau tidak nantinya untuk sistem sirkulasi kendaraan bermotornya. Oh, mungkin yang roda 2 masuknya tidak sama dengan kendaraan bermotor yang roda 4 ataupun kendaraan bermotor yang lebih besar lagi seperti truk atau yang biasanya untuk distribusi barang gitu ya ke dalam tapak. Itu bisa kalian bedakan juga. Nah, tergantung nanti kebutuhannya dan dilihat juga nanti aksesibilitasnya yang cocok di mana yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor tersebut. Nah, terus kemudian nanti sistem ini nanti dicirikan oleh variasi kecepatan, ukuran kendaraan tadi ya, dan menentukan besar ruangan nanti yang akan dilalui. Kemudian ruangan untuk penyimpanan, dalam artian ini lahan parkirnya. Nah, kira-kira nanti kebutuhan lahan parkirnya seperti apa? Otomatis jalan sirkulasi kendaraan motor itu nanti akan ada hubungannya dengan area parkir yang kalian letakkan di area servis nanti. Nah, kira-kira juga harus berdekatan ya dari akses masuk menuju ke area parkir itu yang mudah seperti apa. Jadi kalian juga harus mikir terkait polanya sama nanti ruangan yang akan dituju itu apa. Kemudian sistem sirkulasi barang. Nah, di sini untuk yang distribusi barang itu ya biasanya nanti seperti perancangan tapak dapat berfungsi sebagai sistem sirkulasi barang menjadi sangat penting diperhatikan. Ada sistem sirkulasi barang secara horizontal dan vertikal. Nah, kalau misalnya horizontal ya jalurnya mungkin truk-truk itu atau pickup-pickup yang akan masuk ke site itu apakah dibedakan ataukah sama. Termasuk lahan parkirnya nanti apakah sama dan berbeda juga. Nah, kalau misalnya yang secara vertikal berarti yang di dalam di dalam bangunan. Apakah nanti bangunan kalian lebih dari 2 lantai atau tidak? Nah, itu nanti kalian juga akan ini ya, menjelaskan juga nanti. Sirkulasi barang nanti kan dibedakan atau tidak, kalau misalnya secara horizontal. Kalau yang secara vertikal, nah nanti dilihat kebutuhan dari ruangannya. Kira-kira nanti
kebutuhan ruang dari masing-masing, kan sudah ada persyaratan ruang ya kalian, kemudian juga sudah ada organisasi ruang dan hubungan ruang. Nah, otomatis nanti dilihat apakah ruangannya itu nanti dijadikan untuk dalam 3 lantai dengan posisi semakin ke atas dia akan semakin privat. Jadi semakin ke atas dia akan semakin privasi kalau misalnya lantainya lebih dari 1 ya. Nah, itu. Terus kemudian, nah ini untuk contoh untuk sirkulasi pejalan kaki. Nah, itu nanti dilihat nanti kira-kira sirkulasi pejalan kaki dikaitkan dengan aksesibilitas, kira-kira nanti cocoknya di sebelah mana itu. Nah, semisal, oh ternyata sirkulasi yang bisa dilewati oleh pejalan kaki ini dibedakan dengan sirkulasi untuk kendaraan. Nah, di mana nanti oh mungkin yang bisa dimasuk, yang pejalan kaki bisa masuk itu oh ternyata mungkin daerah sebelah sini. Nah, kira-kira nanti kalau naik kendaraan dia naik angkutan umum, turun, kemudian bisa masuk ke situ. Karena sirkulasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Karena cukup dengan akses masuk yang kecil, dia juga sudah bisa masuk dengan seukuran manusia itu. Nah, nanti kalian tuangkan juga kira-kira nanti dalam tapak sirkulasi untuk pejalan kaki nanti cocok yang di sebelah mana. Dilihat dari aksesibilitas yang rendah tadi ya. Aksesibilitas yang rendah yang cocoknya sebelah mana. Nah, kemudian, oh pola sirkulasinya nanti kalian deskripsikan. Kalau jalan kaki mungkin dia yang lebih linier. Nah, atau enggak nanti ada yang bentuknya itu linier tapi mungkin akan mengelilingi semua lahan. Itu nanti bisa kalian gambarkan dengan notasi apa warnanya yang berbeda mungkin ya dari sirkulasi pejalan kaki kemudian sama sirkulasi kendaraan nantinya. Nah, terus kenapa kok misalnya lokasinya masuknya si pejalan kaki itu di sebelah sini, itu nanti kalian bisa jelaskan alasannya kenapa. Nah, terus nantinya sirkulasi dalam tapaknya itu. Nah, pejalan kaki nanti akan dibuat misalnya linear. Mungkin ada juga yang dibuat secara grid misalnya. Kenapa kok dibuat grid? Karena memang ini mungkin kalau misalnya daerah perumahan ya, bukan hanya daerah perumahan, agar semua orang bisa mengakses lebih mudah untuk menuju ke lokasi-lokasi tersebut. Atau enggak kalau misalnya taman, ya berarti mungkin nanti kalau misalnya taman bentuknya radial karena tamannya yang utama berada di tengah, radial kan terpusat ya, bisa juga. Yang terpusat berarti nanti bentuk dari akses masuknya pejalan kaki itu bisa dibuat secara radial supaya pengunjung pejalan kakinya itu bisa menikmati akses ke segala arah. Nah, tergantung nanti objeknya seperti apa. Itu nanti kalian gambarkan secara gambarnya di skema dibuat di gambar petanya, di gambar setnya, dan dideskripsikan. Nah, terus kemudian tuh ada juga kalian melihat, oh kira-kira di kemungkinan besar sirkulasi pejalan kaki itu paling banyak di daerah mana ya, di sebelah mana? Apakah sebelah atas ataupun di sebelah bawah ini? Oh ternyata waktu kalian melihat orang-orang itu ternyata banyak pejalan kakinya yang dari arah atas atau dari arah sebelah sini, ternyata dia lebih banyak yang dari arah yang atas ini yang 20%. Oh ternyata oh berarti nanti kalau gitu akses masuk utama pejalan kaki itu paling besar mungkin bisa diletakkan dari arah sini karena orang-orang banyak datang di sebelah sini. Nah, ini akses utamanya. Nah, ini untuk akses sampingnya aja juga bisa atau akses keluarnya. Akses keluarnya dari pejalan kaki, kemudian keluarnya yang di 5% itu. Bisa jadi juga seperti itu untuk akses masuk dari pejalan kaki. Otomatis nanti yang sirkulasinya kelihatan apakah ini linier, apakah nanti membentuk sebuah pola radial atau yang lainnya. Di mana nanti campuran juga bisa ya. Campuran juga bisa. Apakah orang ini bisa langsung masuk ke sini, langsung keluar ke sini, ataukah kalian arahkan dulu untuk melihat lokasi dalamnya baru ke arah pulang, arah keluar itu. Nah, terus kemudian sirkulasi kendaraan itu juga dilihat tingkat kemacetannya kan sudah kalian identifikasi di aksesibilitas mana yang tinggi, rendah, dan sedang. Nah, kira-kira sudah kalian juga cek analisa
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tingkatan aksesibilitas. Nah, akhirnya kalian mengetahui, oh ternyata yang paling tinggi dan kemudian akses masuknya yang tidak terlalu ramai bisa jadi di area sebelah sini misalnya. Karena memang areanya tidak terlalu ramai. Kemudian yang di bawah ini kategorinya sedang, kalau misalnya ditaruh di persimpangan ini, kategorinya aksesibilitasnya, kemacetannya itu lebih tinggi. Jadi nanti akan membuat sulit kendaraan itu masuk. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengidentifikasi itu, sudah selesai, baru nanti kita tentukan, oh ternyata in-out-nya nanti bisa yang di sebelah atas ini. Nah, sekarang masuk ke sirkulasi kendaraannya. Kira-kira sirkulasi kendaraannya menuju in dan out-nya itu bagaimana? Apakah nanti membentuk linear, atau apakah membentuk linear seperti ini, kemudian langsung keluar, ataukah dia harus memutar dulu. Nah, tergantung nanti objeknya apa. Nah, atau bisa juga sirkulasi kendaraan yang bermotor. Nah, bisa juga dibuat dari akses sebelah sini, dia kendaraan bermotor. Karena mungkin aksesnya lebih karena kategorinya sedang, jadi mungkin aksesnya itu hanya bisa dilalui oleh yang kendaraan-kendaraan yang lebih kecil, misalnya seperti itu. Dan lalu lintasnya juga tidak terlalu, mungkin sedangnya itu tidak terlalu ramai juga, cuma kendaraan bisa lah masuk. Kalau misalnya di sini dibuat untuk kendaraan bermotor roda 4 seperti mobil atau kendaraan besar lainnya, takutnya nanti ada kemacetan di luar tapak untuk masuk ke sini. Jadi kita nanti mencari lalu lintas yang kecil juga untuk ngecek nanti sirkulasi kendaraan, aksesnya kendaraan untuk masuk ke lokasi seperti apa. Nah, sirkulasi kendaraannya nanti kalian mau buat pola seperti apa? Apakah dia harus mengitari bangunannya ataukah nanti bisa langsung keluar? Nah, itu terkait juga dengan kemacetan yang di luarnya juga ya untuk menentukan. Terus kemudian ada ruangan apa saja yang nanti atau ada masa apa saja yang nanti yang akan kalian buat di dalam sini nanti. Nah, itu untuk yang terkait sirkulasi, pejalan kaki, dan kendaraan. Jadi nanti bisa dibedakan ya, kendaraan bermotor roda 2 mungkin ya. Mungkin kok roda 2 sama roda 4 mungkin bisa dijadikan satu. Cuma nanti area parkirnya tuh di mana yang kalian kira-kira tentukan, di mana nanti kantong-kantong area parkir itu yang berdekatan dengan akses keluar maupun akses masuk. Nanti kalau misalnya sirkulasi kendaraan untuk barang atau distribusi, atau nantinya mungkin kalau rumah sakit mungkin ambulan, itu kira-kira ambulan tuh nanti harus bagaimana sih posisinya? Oh, ternyata harus lebih dekat dengan UGD dan lebih cepat masuk dekat dengan ruangan entrance-nya. Jadi jangan terlalu jauh. Misalnya seperti itu. Kan kalian sudah ada komparasi ya. Jadi setidaknya kan tahu oh posisinya kalau misalnya ambulan itu harus dekat dengan pintu masuk dan IGD juga langsung terlihat langsung. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti yang perdagangan jasa, mungkin distribusi kendaraan barang itu mungkin harus tersembunyi dan aksesnya harus lebih luas dan langsung masuk ke gudang misalnya seperti itu. Itu aksesnya kalian akan menggunakan pola seperti apa, kemudian nanti tujuannya apa menggunakan pola itu untuk mempercepat ini ya distribusi barangnya menuju gudang dan terpisah dengan kendaraan pengunjung supaya tidak ada terjadi kemacetan menuju masuk ke dalam tapaknya. Itu nanti kalian berikan narasinya juga dan gambaran dari garisnya itu ya. Kalau misalnya kendaraan bermotor, kalian roda 2 warna apa misalnya. Kalau misalnya yang mobil warna apa juga, nanti dibedakan juga warnanya dengan yang pejalan kaki maupun kendaraan barang itu. Nah, polanya bisa kalian coret-coret di tapaknya ini. Nah, mungkin ada yang harus mengitari, harus bisa langsung akses ke bangunan, terus keluarnya juga in-out-nya di situ juga, berarti dia harus mengitari apanya dulu. Nanti kalian gambarkan di situ. Nah, ini juga yang harus dilihat tadi ya, untuk pola sirkulasi, traffic-nya juga harus dilihat. Kemudian entrance-nya tadi berdasarkan tingkat
tingkatan aksesibilitasnya. Nah, itu dilihat juga. Nah, kemudian kira-kira nanti dari aksesibilitas itu kan nanti akan menentukan entrance-nya nanti, mau entrance-nya mana yang mungkin yang rendah nanti untuk pejalan kaki, nanti yang tinggi untuk akses utamanya atau gerbang utamanya. Mungkin yang sedang itu mungkin beberapa kendaraan aja atau nanti dibuat juga untuk out-nya juga, misalnya seperti itu. Jadi kalian nanti bisa dibuat narasi, kemudian digambarkan di site-nya itu. Nah, kemudian ini ada pencapaian, di mana nanti pencapaian itu proses perjalanan atau dekatnya menuju suatu tempat melalui akses jalan yang disediakan. Nah, bentuk pencapaian ini ada dua, ada pencapaian langsung dan tersamar. Di mana kalau misalnya langsung itu ya udah berarti jalan itu langsung menuju ke lokasi yang dituju, langsung terlihat. Aksesnya tuh langsung gitu. Pencapaian itu langsung. Nah, tapi kalau misalnya tersamar, oh ternyata di belakang ya, misalnya ini tampak atas ya. Nah, di sini itu ada taman misalnya. Tapi dia aksesnya itu jalannya masuk ke sini itu ada dua akses, ada yang sebelah sini, ada yang ke sini. Tapi sama-sama dia bergabung di sini nantinya ketemunya. Itu pencapaian. Jadi tidak secara langsung, jadi ada halangan dulu untuk masuk ke tujuan utama. Nah, biasanya nanti kalau yang pencapaian langsung biasanya langsung masuk ini ya ke gedung utama, biasanya langsung kayak misalnya di teknik ya. Langsung kelihatan gedung A untuk masuk ke site-nya si dari portal itu, dari portal menuju ke gedung A itu langsung kelihatan jelas tersamar. Berbeda dengan yang masuk ke gedungnya dosen yang di belakang, gedung baru yang di belakang. Itu dia aksesnya kan harus tersembunyi dulu. Lurus dulu baru belok, belok baru ketemu si pintunya gedung dosen itu. Itu nanti bedanya untuk yang pencapaian langsung dan tersamar. Oke. Nah, nanti tujuannya selain juga melihat itu juga menentukan akses masuk utama sama masuk area service juga. Itu juga bisa nanti. Jadi kalau misalnya secara makro, nah akses utama itu nanti bisa menggunakan pencapaian langsung atau pencapaian yang memang terlihat mata langsung dari main entrance-nya. Jadi yang aksesibilitas yang tingkat tinggi, nah itu juga bisa jadi pencapaian langsung juga yang digunakan. Jadi main entrance-nya tuh di sebelah mana. Nah, itu secara makro. Kok secara mikronya itu untuk menentukan posisi masuknya ke ruangan-ruangan yang di dalam bangunan. Nah, itu nanti secara mikronya. Kalau makronya ya secara umum, jadi entrance dari gerbang menuju ke gedung A, misalnya kalau misalnya dari misalnya di teknik ya, dari portal gerbangnya itu ke gedung A itu kan langsung terlihat. Nah, berbeda nanti kalau misalnya yang ke gedung dosen itu dia tersamar karena memang harus melewati gedung A dulu, kemudian harus melewati lab-nya dulu baru ke gedung ini apa namanya gedung dosen misalnya seperti itu. Itu yang tersamar. Nah, ada juga nanti untuk yang di apa namanya? Di yang secara makro juga kalau misalnya kalian ada area service ya, mungkin secara makro area service mungkin kalau misalnya yang di apa ya? Misalnya rumah sakit atau pendidikan lah, misalnya pendidikan ya. Jadi kan akses utama tahu tuh nanti akses utamanya langsung masuk ke lobbynya atau masuk ke gerbang pintu utama masuk ke ruangan sekolah ke ruang sekolah kan biasanya sekolah itu kita masuk dari gerbang. Nah, menuju ke sini kan langsung tuh udah kelihatan oh ini gerbang utamanya untuk orang-orang masuk. Jadi kan biasanya one gate ya biasanya. Biasanya satu pintu kalau misalnya masuk ke ruangan pendidikan, baru nanti di dalamnya itu menyebar, ada yang ke ruang dosen, ada ke ruang guru, ada yang ke ruangan kelas malah yang lain-lain. Jadi ruang kelas kan pasti banyak gitu. Nah, nanti untuk yang kegiatan servisnya itu biasanya nanti ada kantin di belakang ya, mungkin ada kantin, kemudian ada UKS dan lain sebagainya untuk area servis. Nah, itu lebih ke tersamar nantinya. Lebih ke yang samar ya pencapaiannya. Karena nanti area servis mungkin biasanya lebih tersembunyi
Kalau misalnya itu contohnya ini di pendidikan seperti itu. Nah, nanti di sini main entrance yang jelas kriterianya adalah mudah dikenali dan mudah dicapai oleh pengunjung. Kemudian menghadap langsung ke arah jalan utama. Jadi jalan utamanya itu otomatis nanti langsung ketemu dengan bangunan utamanya. Jadi otomatis ini untuk mempermudah sirkulasi kendaraan masuk ke site dan mudah dicapai dengan jalur kendaraan umum maupun jalan utama. Jadi langsung kelihatan langsung. Terus kemudian kelancaran lalu lintas dan keamanan pengunjung tanpa ada gangguan dengan kegiatan sirkulasi dalam site-nya untuk entrance-nya. Untuk site entrance, jadi kegiatan yang tidak mengganggu pengunjung, kemudian letak site entrance tidak harus berada di jalan utama. Jadi nanti mungkin bisa diposisikan ke aksesibilitas yang tingkatnya rendah maupun sedang site entrance. Nah, karena nanti biasanya nanti site entrance juga difungsikan ke sirkulasi karyawan ataupun service, itu juga bisa. Kemudian tidak menyebabkan kemacetan sirkulasi dalam site juga di sini. Nah, ini salah satu contoh, jadi nanti ada sirkulasi, jadi dia sudah memberikan keterangan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Nah, di mana nanti sirkulasinya ditentukan di sebelah mana sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Nah, itu juga nanti akan dikaitkan sama aksesibilitas tadi juga ya, posisinya nanti yang memungkinkan di mana. Nah, ini untuk ada tanggapan bahwa pencapaian pintu masuk dan kendaraan sejajar pada selatan dan tapak. Kemudian akses keluar masuk jauh dari jalan utama sehingga tidak menyebabkan kemacetan dan mengurangi tingkat keramaian jalan utama serta dekat dengan pemukiman, memberikan nilai keterbukaan kepada penduduk sekitar. Kemudian pejalan kaki sebelah utara tapak karena tidak ada kendaraan lalu lalang di sana. Nah, berarti yang side entrance-nya ini difungsikan untuk pejalan kaki karena dia berdekatan dengan permukiman. Nah, berarti ini pencapaiannya bisa dikategorikan tersamar karena memang untuk side entrance saja. Nah, kalau misalnya jalan utama yang bawah ini, nah itu pencapaian secara langsung karena memang berdekatan langsung dengan jalur utama. Nah, kemudian kalian kalau misalnya ada alternatif 2, silakan kalian berikan alternatif 2 ataupun alternatif 3. Itu nanti kita menganalisa itu lebih baik kita menggunakan alternatif-alternatif ya. Jadi pendapat A, pendapat B, pendapat C itu nanti apa? Baik nanti aksesibilitas, sirkulasi maupun pencapaian. Jadi semua analisa bisa kalian buat alternatif. Baru nanti kesepakatan kira-kira yang cocok itu nanti apa dilihat dari plus minusnya dari masing-masing alternatif. Akhirnya nanti diterapkan di konsep, dipilih salah satu dari alternatif tersebut, baru nanti diterapkan di konsep seperti apa. Nah, itu untuk analisisnya.